terkait dengan pemekaran yang sementara diperjuangkan warga masyarakat Tanimbar Utara. Pemiki melihat hal ini seperti apa, Pak? Ya, jadi baik. Yang pertama soal perjuangan pembentukan daerah otonom daerah di Maluku, baik kabupaten, kota maupun calon provinsi baru, yaitu Maluku Tenggara Raya, yang lagi diperjuangkan oleh seluruh masyarakat, ya, yang diwakilkan oleh tim-tim konsorsium atau tim perjuangan pembentukan daerah otonom baru di masing-masing wilayah kabupaten, telah kita setujui dengan keputusan bersama DPRD dan Gubernur Provinsi Maluku sejak tahun 2013 yang lalu, 2013 lah, atau 2014 kira-kira tahun itu, ketika saya masih menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku, atau saat ini disebut dengan nama Ketua Komisi 1. Waktu itu kan kita telah mengeluarkan persetujuan bersama untuk 13 calon daerah otonom, ya, otonom baru, termasuk di dalamnya Tanimbar Utara. Untuk wilayah Tenggara Raya ini ada 4 yang diperjuangkan. Yang pertama adalah calon kabupaten kepulauan Tanimbar Utara. Dan Tanimbar Utara ini sudah diperjuangkan, sudah ada keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat ketika itu, dan juga keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat bersamaan dengan keputusan pembentukan calon daerah otonom baru Maluku Barat Daya. Saat ini Maluku Barat Daya sudah, ya, sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, berarti kan sudah masuk 15 tahun. Menjelang 16 tahun daerah otonom. Sementara Tanimbar Utara terkatung-katung sampai dengan saat ini. Penyebabnya apa? 2 saja. Ya, Bupati dan DPRD-nya kurang serius untuk memproses lahirnya daerah otonom baru. Ya, selain Tanimbar Utara, di Maluku Barat Daya sekarang juga telah memutuskan calon kabupaten kepulauan Selatan yang sudah disetujui oleh DPRD Provinsi dan Gubernur Maluku. Juga calon kabupaten Babar Damer, belum mendapat persetujuan dari DPRD dan Gubernur Provinsi, tapi keputusan bersama Bupati dan DPRD Maluku Barat Daya sudah selesai. Ya. Bersamaan dengan itu juga di Maluku Tenggara, calon kabupaten Kei Besar, dan di Aru calon kabupaten kepulauan Aru Perbatasan atau Aru Selatan. Semua administrasi dan fisiknya sudah dianggap lengkap. Hanya saja kita terkendala dengan kurang lebih 9 tahun Pak Presiden Jokowi memimpin negara ini. Beliau lebih fokus, ya, kepada pembangunan infrastruktur yang mercusuar sifatnya dan juga pelayanan-pelayanan masyarakat lainnya, sehingga proses-proses untuk pembentukan daerah otonom baru dimoratorium oleh Presiden sampai dengan saat ini, terkecuali kepentingan strategis nasional khusus Papua kemarin baru dimekarkan atau dibentuk daerah otonom baru. Saya saat ini maju sebagai calon anggota DPD RI. Setelah 10 tahun jadi DPD Provinsi, kenapa saya mesti calon DPD RI? DPD RI, ya, tahun 2019 kemarin, dan Tuhan belum berkenan untuk jabat itu karena fokus saya adalah daerah-daerah yang sudah kita setujui menjadi prioritas utama. Karena tidak ada pilihan lain Maluku. Kalau masyarakat mau keluar dari garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di daerah-daerah kita, yang pertama daerah yang harus dimakan. Karena pelayanan cukup sulit, wilayah kelautan, daerah feri-feri, ya, berbatasan dengan negara tetangga atau negara luar, Australia, North Territory Australia, dan juga Timor Leste, ya, negara Timor Leste. Jadi tidak ada pilihan lain selain perjuangan-perjuangan yang lain. Dan karena itu saya minta kepada masyarakat Tanimbar Utara, lebih khusus Bupati dan DPRD-nya. Pejabat Bupati juga ketika dilantik dengan SK pejabat Bupati, salah satu poin di dalam SK-nya adalah memberi support, mendukung daerah-daerah yang
berproses untuk pemekaran atau singkatnya mendukung pemekaran daerah. Dan karena itu di sela-sela kesibukan sampai dengan 14 Februari saya minta kepada DPRD ya, khusus wilayah Tanimbar ya, DPRD Tanimbar, Kepulauan Tanimbar dan pejabat Bupati Pepiti Rangkuratat segera setelah pemilu 14 April agendakan paripurna untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang 23 ya, tahun 2014 kemarin tentang pemerintah daerah. Artinya merubah atau merevisi keputusan yang pernah dibuat oleh Pak Bupati zaman Pak Uratmangun dan juga DPRD ketika itu ketuanya Bung Poli Werendina. Diperbaharui menyesuaikan dengan undang-undang terbaru dan persyaratan administratif terbaru, yaitu keputusan bersama Bupati dan DPRD. Waktu Pak Vici Fatulon masih menjabat sebagai Bupati, beliau mendengungkan bahwa ingin merubah nama dan lagi berproses untuk perubahan nama Maluku Tenggara Barat ke Kepulauan Tanimbar. Saya minta kepada beliau untuk sekalian saja Pak Bupati mensponsori perubahan-perubahan dalam keputusan DPRD dan Bupati yang sudah pernah diputuskan khusus Tanimbar Utara. Tetapi lagi-lagi sampai dengan beliau Purna Bakti ini kan tidak ada faktanya. Saya minta Bung Pit Rangkuratat bikin sejarah lah. Ya, bikin sejarah untuk Tanimbar ini. Walaupun beliau pejabat dalam kurun waktu singkat, saya minta untuk agendakan supaya dia selesai proses administratif dengan penyesuaian undang-undang yang baru. Manakala presiden yang terpilih apakah Pak Prabowo, apakah Pak Ganjar, apakah Pak Anies, saya percaya sungguh bahwa mereka tiga ini pasca Pak Jokowi pasti keran pemekarannya dibuka. Apalagi mereka tahu persis tentang kondisi Maluku dan juga daerah-daerah lain. Tadi saya ada bilang bahwa 13 daerah otonom.